lakuin sebelumnya. Oke. Ya. Lalu? Iya. Saya kan mempunyai anak gitu ya. Ya agak-agak bukan terbelakang sih, masih agak-agak autis, tapi nggak akut ya, nggak parah gitu. Tapi selama saya ingat gitu, dari saya mulai pacaran sampai saya menikah, saya pacaran 5 tahun ya. Saya rasa saya tidak melakukan hal-hal yang di batas-batas ketentuan yang misalnya nggak boleh begini, nggak boleh begitu, istilahnya melakukan hal perzinahan gitu ya. Ya, Ibu. Saya baik-baik aja melakukan pacaran, hubungan yang sehat-sehat aja, istilahnya nggak di luar batas-batas ketentuan menurut agama ataupun etika ya. Kalau cuman istilahnya nyium doang sih ya wajar-wajar aja lah gitu ya. Orang juga banyak yang melakukan hal ciuman gitu ya. Ciuman juga nggak menimbulkan kehamilan kan. Jadi gitu. pertanyaannya, tapi kenapa selama saya kenapa orang banyak gitu yang melakukan hal yang lebih buruk dari saya, tapi alhamdulillah anaknya sehat, tidak bermasalah, kondisinya baik-baik aja, malahan menyenangkan mempunyai anak gitu. Tapi saya Ibu, yang melakukan hal sebaik mungkin gitu, yang buruk-buruknya diminimkan gitu ya, tapi mendapatkan anak yang autis, yang malahan sekarang aja saya merasa ya Bu, terima kasih. Bingungan untuk menyekolahkan Kita sudah anak dapat saya karena pertanyaannya. sekolah biasa itu nggak diterima gitu. Baik, terima kasih Ibu. Dan Mas Ferry, ini kasih, Bu. pengalaman Ibu nih ya di Depok tadi, bahwa tadi diceritain. Ya kalau menurut saya, pertama ibunya juga harus membersihkan diri dari persangkaan-persangkaan yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Artinya dihubungkan bahwa anak adalah hasil dari karma orang tuanya. Di dalam saya nggak tahu ya keyakinannya apa, tapi kalau di dalam Islam itu tidak ada yang namanya misalnya dosa atau kesalahan yang diwariskan kepada anak. Nah sekarang misalnya masalah autisme. Autisme itu sejauh saya sudah mengamati gitu kan, itu bukan soal batin gitu kan, bahwa misalnya orang tuanya berkelakuan buruk atau berpacaran tidak sehat atau melakukan perzinahan atau apa, kemudian menghasilkan anak yang seperti apa. Itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Itu masalah yang berhubungan dengan reproduksi gitu ya. Apakah misalnya makanan yang dikonsumsi ayah ibunya itu mengandung apa gitu. Karena misalnya menurut desas-desus bahwa MSG pun misalnya terlalu banyak itu akan menghasilkan otak anak yang seperti apa begitu. Kemudian secara emosional, secara fisik ketika misalnya mengandung dalam keadaan seperti apa gitu. Jadi belum ada sebetulnya jawaban yang sangat pasti tentang penyebab daripada misalnya autisme. Gitu. Jadi saya sendiri tidak mau menjudge bahwa ini, tapi yang bisa saya pastikan bahwa itu bukan pembicaraan karma yang seperti kita lakukan. Gitu. Artinya kalau misalnya ibu sekarang melakukan sesuatu yang buruk, kemudian hasilnya hidup itu tidak sejahtera, gitu kan, tidak damai, itu yang disebut instan karma. Gitu. Tetapi bukan masalah misalnya saya melakukan hal-hal buruk, nanti keturunan saya akan seperti apa. Gitu. Nah ini mungkin cobaan bagi ibu untuk juga mulai dari sekarang mungkin ada banyak hal misalnya dari orang tua yang memiliki misalnya anak yang mungkin dianggap dalam tanda petik secara masyarakat kurang beruntung gitu kan, itu memiliki kebesaran hati yang seperti apa, kehidupan yang lebih baik. Sebenarnya Mas. Banyak juga orang hebat itu dinyatakan autis tapi jadi orang hebat. Betul. Gitu ya. Jadi saya sendiri merasa karena saya misalnya sangat gemar sekali membaca dan tekun sekali kalau membaca gitu kan, itu bisa jadi saya punya autisme yang sedikit. Yang penting optimisme apapun yang kita lihat, baik itu baik atau buruk, semoga semuanya dijadikan energi positif, dijadikan hal-hal yang baik untuk kita bergerak maju ya Mas ya. Setuju. Dan tetaplah bersama kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Ya, pemirsa masih bersama kami dan Mas Ferry Faruk.